mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini aku mau sharing sedikit nih sama kalian tentang memori eksplisit dan implisit yang ada di long term memory. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu dulu sama kalian apa sih long term memory itu. Long term memory atau memori jangka panjang merupakan penyimpanan informasi yang bersifat permanen. Terus kapasitasnya juga nggak terbatas dan waktu penyimpanannya itu cukup lama. Jadi itulah yang disebut long term memory. Nah, seperti yang tadi udah disebutin di awal, aku mau ngejelasin memori eksplisit dan implisit. Nah, yang pertama itu ada eksplisit atau deklaratif. Ini tuh merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan secara sadar, seperti fakta-fakta atau kejadian tertentu. Nah, si eksplisit ini tugasnya memerintahkan untuk mengingat atau mengenali informasi. Contohnya itu kayak mengingat kejadian pas kita lagi nonton film. Misalnya kita nonton suatu film, terus setelah nonton film itu kita suatu waktu mengingat salah satu kejadian yang ada di film tersebut gitu. Nah, selain dalam mengingat kejadian dalam suatu film, kita juga bisa pas lagi ingat nama orang gitu. Nah, si eksplisit ini diorganisasikan menjadi memori semantik dan episodik. Apa sih semantik sama episodik? Nah, memori episodik atau episodik memori ini merupakan penyimpanan informasi di mana informasinya itu mengenai kapan dan di mana serta apa yang terjadi dalam hidup kita. Kayak kejadian-kejadian di hidup kita itu apa aja sih, kayak kejadian masa kecil, masa remaja, kayak gitu yang kita alamin. Nah, episodik memori ini sifatnya itu individual. Lalu ada semantik memori, ini tuh merupakan informasi yang penyimpanan mengenai pengetahuan kita tentang dunia. Jadi contohnya itu kayak kita tahu ibu kota Indonesia kayak gitu, terus kayak ibu kota negara, kayak pengetahuan dunia lah tentang dunia. Atau bisa juga kayak icon-icon setiap negara gitu, kita tahu gitu. Nah, selanjutnya kita ke implicit memory atau non deklaratif. Ini tuh ketika kita mengambil kembali informasi yang dilakukan secara tidak sadar. Jadi kita mengambil informasinya tuh secara tidak sadar. Kalau yang tadi eksplisit kan secara sadar, yang ini tidak sadar. Contohnya apa sih? Contohnya itu kayak kita mengemudikan mobil, kita ngetik gitu. Itu tuh merupakan informasi yang kita ambil secara tidak sadar. Nah, memori implisit ini diorganisasikan menjadi procedural memory. Procedural memory itu merupakan ingatan yang melibatkan keahlian. Kayak tadi kan contohnya kan menyetir mobil, mengetik. Nah, itu tuh kan merupakan ingatan yang melibatkan keahlian. Contoh lainnya kayak masak, itu kan melibatkan keahlian, membetulkan mesin atau alat-alat elektronik atau rumah tangga. Di implicit memory ini juga ada priming. Priming itu merupakan aktivitas informasi yang sudah kita miliki dalam penyimpanan untuk membantu mengingat informasi agar lebih baik atau lebih cepat. Jadi diingatnya lebih cepat. Terus ada juga classical conditioning. Classical conditioning itu proses di mana suatu stimulus yang awalnya itu tidak memunculkan respon tertentu. Lalu si stimulus yang pertama ini diasosiasikan dengan stimulus kedua sehingga akan memunculkan respon tertentu dari stimulus pertama. Nah, begitu teman-teman explicit dan implicit memory itu. Sekian aja yang bisa aku sampaikan sama kalian. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.